Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah materi dengan judul Teknik Searching, di mana ini adalah materi pertemuan ke-12 di mata kuliah Struktur Data pada program studi Teknik Informatika. Nah, jadi pada dunia perkomputeran itu ada banyak teknik. Nah, salah satunya itu teknik searching, ya. Namun untuk, mata kuliah struktur data ini kita hanya membahas mengenai, konsepnya saja. Nanti kita akan lanjutkan secara praktek di mata kuliah lanjutan dengan bahasa pemrograman misalnya bahasa C++ dan lain sebagainya. Oke, jadi apa itu searching atau pencarian? Jadi, searching atau pencarian itu merupakan salah satu pekerjaan yang paling mendasar dalam bidang perkomputeran. Nah, dengan teknik searching ini kita akan melakukan pencarian data di sebuah, database dengan, key atau, data kunci, untuk mencari data yang kita inginkan. Nah, algoritma pencarian ini atau searching algorithm, yaitu algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Setelah proses pencarian dilaksanakan, maka akan diperoleh dua kemungkinan, yaitu data yang kita cari itu ditemukan atau successful dan data yang kita cari itu tidak ditemukan atau unsuccessful. Kemudian untuk jenis searching itu sendiri ada dua, yaitu single match dan ada multiple match. Single match itu contohnya seperti kita mencari nama mahasiswa dengan NPM 2017 310044. Nah, untuk pencarian ini kita akan mendapatkan satu jawaban saja. Ya, karena NPM itu adalah kode unik yang hanya dimiliki oleh satu orang mahasiswa. Jadi kita hanya menemukan satu jawaban. Kemudian untuk multiple match, contohnya itu siapa saja yang mendapatkan nilai struktur data besar sama dengan 85. Nah, untuk pencarian ini kemungkinan kemungkinan kita akan menemukan banyak jawaban karena kemungkinan besar mahasiswa juga akan, banyak, mendapatkan nilai yang besar sama dengan 85. Nah, untuk teknik, searching sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada sequential search, kemudian ada binary search, ada Fibonacci search, dan interpolation search. Namun untuk, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sequential searching saja. Apa itu sequential searching? Jadi sequential searching itu merupakan teknik yang sederhana dan langsung dapat digunakan pada struktur data, baik array maupun linked list. Nah, pencarian data secara urut mulai dari data pertama sampai kunci yang dicari itu ditemukan atau sampai seluruh data telah dicari dan kunci tersebut tidak ditemukan. Nah, sequential searching ini dapat dilakukan pada data yang acak atau data tidak terurut. Kemudian, sequential searching juga disebut dengan linear search atau metode pencarian beruntun. Untuk algoritmanya, yaitu kita input atau kita tentukan X atau data yang kita cari atau kunci yang saya sebutkan tadi. Nah, kita bandingkan X atau kunci tadi dengan data ke I sampai data ke N. Jika belum ada, maka I tersebut kita tambahkan dengan 1. Nah, jika data I itu sama dengan data X atau data kunci, maka data ditemukan atau ada. Kemudian, jika data I tidak sama dengan data X, maka data tidak ditemukan atau tidak ada. Nah, ini contoh pencarian dengan sequential searching. Di sini terdapat data dalam array yang dimulai dari indeks 0 sampai indeks ke-7. Kemudian kita akan mencari data misalnya kuncinya itu sama dengan 6 atau X sama dengan 6. Maka iterasinya atau perulangannya itu untuk iterasi pertama kita bandingkan nilai kunci dengan nilai indeks yang pertama. Itu indeks 0 yang bernilai 8. Apakah 6 sama dengan 8? Ternyata tidak, maka lanjutkan iterasi kedua. Apakah 6
kata kunci sama dengan 10, ternyata juga tidak. Kita lanjutkan iterasi selanjutnya, yaitu indeks kedua. Indeks kedua nilainya 6. Nah, apakah 6 sama dengan 6? Ternyata iya. Maka output-nya berada di indeks kedua atau output-nya kita temukan. Maka pencariannya dihentikan sampai data ditemukan. Nah, jika sampai data terakhir data tidak ditemukan, maka output-nya atau output yang kita cari itu tidak ada. Kemudian untuk kemungkinan yang ada pada sequential searching ini ada dua, yaitu kemungkinan terburuk atau worst case dan kemungkinan terbaik atau best case. Kemungkinan terbaiknya yaitu jika data yang dicari terletak di indeks array terdepan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian sangatlah singkat. Misalnya, ada data 100, kemudian data yang kita cari itu ternyata ada di indeks terdepan, sehingga kita hanya membutuhkan waktu sedikit untuk pencarian data tersebut. Kemudian untuk pencarian terburuk, kemungkinan terburuk, yaitu jika data yang dicari terletak di indeks array terakhir, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data sangatlah lama. Misalnya ada 100 data, kemudian indeksnya terletak di indeks ke-90 atau indeks ke-99. Maka waktu yang kita butuhkan sangatlah lama, karena kita melakukan pencarian satu persatu dari awal. Gitu ya, untuk kemungkinan terburuknya. Nah, ini contoh kemungkinan pada sequential searching. Jadi di sini best case-nya ketika X-nya sama dengan 5, karena 5 ini berada di awal. Kemudian untuk worst case-nya jika X berada di akhir, itu dengan nilai 4. Nah, ini contoh sequential searching. Kita mau melakukan pencarian di sini, pencarian dengan kunci ini 2017, yang akhirnya itu 20, kita bandingkan dulu dengan indeks ke 0. Indeks 0 ternyata tidak. Kemudian indeks kedua ternyata dengan tidak. Indeks ketiga ternyata juga tidak. Indeks keempat itu ternyata iya. Ya, karena ini dimulai dari 0 ya. Nah, ini indeks ketiga. Ternyata kita temukan. Maka indeks kita temukan pada pencarian indeks ketiga. Maka data ditemukan. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai sequential searching. Untuk teknik selanjutnya akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.